وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه فقد اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم افتح قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Jemaah, kita lanjutkan kajian fikih kita. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang beberapa contoh yang tidak ada kasus yang tidak kena denda, tidak kena diyah, bahkan tidak kena qisas. Di antaranya adalah al-qatlu difa'an 'anil nafsi, pembunuhan yang dilakukan dalam rangka membela diri. Itu tidak ada diyah, tidak ada qisas. Nah, sekarang ketika tidak ada saksi misalnya, kemudian seorang pembunuh itu mengaku bahwasanya dia membunuh karena kepepet, karena dia itu membela diri. Berarti ini iddia, pengakuan. Iddia'ul qatl difa'an. Bagaimana kalau ada seorang yang mengaku bahwasanya dia membunuh itu dalam rangka untuk membela diri? Kalau yang kemarin itu terbukti ada saksinya bahwasanya pembunuhan yang dilakukan orang itu adalah untuk membela diri. Kalau seperti itu maka semua ulama mengatakan tidak ada dia, tidak ada qisas. Ya. Tapi ini hanya sekedar pengakuan. Idza al-qatil annahu qatala al-mujni alaihi difa'an an nafsihi aw 'irdihi aw malihi fa in aqama bayyinatan ala da'wahu qubila qawluhu wa saqata anhu al-qisas. Kalau ada orang yang ngaku bahwasanya pembunuhan yang dia lakukan itu dalam rangka untuk membela dirinya atau membela kehormatannya atau membela harta bendanya, kemudian dia mampu membuktikan atas pengakuan itu dengan beberapa bukti, ya, maka qubila qauluhu wa saqata anhul qisas. Ucapan orang itu, ucapan pembunuh itu diterima, diakui, dan dia terbebas dari qisas. Kenapa? Karena dia mampu membuktikan bahwasanya tindakannya itu untuk membela diri. Tapi harus ada pembuktian, tidak sekedar pengakuan. Wa illam yuqim al-bayyinah, kalau dia tidak mampu menjelaskan, tidak mampu mendatangkan bukti konkret atas pengakuannya itu, lam yuqbal qawluhu, pengakuannya itu, omongannya itu tidak diterima karena dia tidak mampu membuktikan. Wa amruhu ila waliyyid dam, urusannya orang ini diserahkan kepada waliyud dam. Waliyud dam itu adalah ahli waris atau wali yang terbunuh itu. Insya'a afa anhu wa insya'a uqtussa minhu. Kalau waliyud dam itu, kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, ya sudah, dia terbebas dari hukuman. Wa insya'a, tapi kalau keluarga yang terbunuh itu tidak terima, ya opo pokoknya harus dihukum
ya, maka uqtus minhu, orang itu tetap dikisas meskipun dia mengaku bahwasanya dia itu membela diri. Kenapa? Li'annal asla al-bara'ah hatta tasbut al-idana. Karena pada dasarnya orang itu terbebas dari kesalahan. Pada dasarnya orang itu terbebas dari kesalahan. Kalau si pembunuh itu mengakui bahwasanya yang dibunuh itu karena dia melakukan kesalahan kepadanya, harus ada bukti. Kalau dia tidak mampu mendatangkan bukti, menghadirkan bukti, maka berarti itu omong kosong. Kalau itu omong kosong, berarti dia harus dihukum. Nah, qad su'ila al-Imam Ali radhiyallahu an man wajada ma'a imra'atihi rajulan faqatalahuma. Imam Ali karramallahu wajhahu pernah ditanya tentang seorang suami yang mendapati istrinya itu berselingkuh dengan orang lain. Sing ngonangi iku gur bojone sing lanang kuwi. Kata Ali, illam ya'ti bi arba'ati syuhada falyutta birummatihi. Kalau dia tidak mampu menghadirkan 4 saksi, jadi yang laki-laki tadi itu emosi ketika melihat istrinya selingkuh dengan pria lain, dengan tetangganya, teman bisnisnya, bosnya, atau siapa saja, kemudian langsung dibunuh sama suami ini. Maka kata Ali, ya dia harus menghadirkan 4 saksi. Kalau tidak mampu dia membuktikan, maka dia tetap harus dihukum. Fa illam yakum al-qatil bayyinah wa'tarafa waliyud dambi annal qatla kana difa'an intafat anhul mas'uliyah. Kalau si pembunuh ini tidak mampu mendatangkan bukti, menghadirkan bukti, ya, tapi pihak waliyud dam, keluarga yang terbunuh itu mengakui bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh itu adalah dalam rangka membela diri. Jadi yang mengakui itu justru pihak yang terbunuh, keluarga yang terbunuh. Wis aku ngerti nih pancene wong iku mateni mergo dia itu membela diri. Kenapa? Karena pancene adikku iku ngono, nakal dan seterusnya misalnya. Pancene masku iku masyaallah matine nakal. Kalau dia itu dibunuh oleh orang, saya yakin orang itu membela diri misalnya. Waliyudam itu mengatakan hal itu, maka intafat anhul mas'uliyah. Ya, pembunuh itu terbebas dari tanggung jawab. Wasaqata anhul qisas, hukuman qisas sudah tidak ada, wadiyah dan diyah pun tidak ada. Kenapa? Karena waliyudam sendiri mengakui bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh itu karena dia membela diri. Jadi justru waliyudam tidak membela keluarganya, tapi membela si terbunuh, si pembunuh. Mungkin karena tahu bagaimana kelakuan yang dibunuh itu, preman pasar misalnya. Ya, selama ini kok ana sing wani jagoan sak pasar. Tapi ana sing wong mangkel kemudian membunuh preman itu, misalnya ini ya, karena mungkin berantem dan seterusnya, dan keluarganya tahu bahwasanya dia itu memang preman dan mengakui kalau si pembunuh itu melakukan karena untuk membela diri, maka pembunuhan seperti itu, ya, si pembunuh tidak dituntut. Rawa Sa'id bin Mansur fi sunnatihi an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam kitab-kitab sunnahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
annahu kana yawman yataghadda. Suatu hari, di siang hari itu Umar duduk-duduk sambil makan siang. Izja'a rajulun ya'du. Ada orang yang datang ya kepada Umar. Wa fi sayyatihi sayfun mulattakhun biddam. Orang yang datang menghampiri Umar itu di tangannya ada pedang yang berlumuran darah. Ketoke mari kanggo gorok atau bacok sapa ngono. Ya. Wa wara'ahu qaumun ya'duna khalfa. Di belakang orang ini itu ada beberapa orang yang mengejarnya. Ya. Faja'a hatta jalasa ma'a Umar. Orang tadi itu kemudian duduk bersama Umar. Faja'al akharun, orang yang nututi tadi, kelompok yang salah satu anggotanya dibunuh tadi, ya, datang kepada Umar. Faqalu, ya, orang-orang yang belakangan yang mengejar itu bilang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, inna hadza qatala sahibana. Wahai Khalifah Umar, Amirul Mukminin, orang ini telah membunuh anggota kami, kelompok kami. Faqala lahu Umar bertanya kepada orang yang datang tadi, ma yaqulun? Oh, benar dah apa yang mereka lakukan itu? Apa yang mereka omongkan itu? Kamu itu dituduh telah membunuh temannya. Benar dah? Cerita piye ceritanya? Dia menceritakan, ya Amirul Mukminin, inni zarabtu fakhidai imraati. Saya pada saat itu, wahai Amirul Mukminin, memukul bagian paha istriku. Mukul sampai pedang. Fa in kana bainahuma ahadun faqad qataltuhu. Ternyata di antara kakinya kok ana wong lanang. Ya. Grumut-grumut ngono paling terus diwantem ngono karo pedang. Faqala Umar, ma yaqul? Ya. Apa sing di omong ning mau bener ta? Qalu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kelompok ini berkata, innahu daraba bis-sayfi fa waqa'a fi wasatir rajul wa fakhidai al-mar'ah. Wahai Amirul Mukminin, orang ini telah mengayunkan atau memukulkan pedangnya pada wasator rajul, perut seseorang. Ya. Wa fakhidai al-mar'ah, jadi kena perut laki-laki tadi dan juga kena paha seorang perempuan. Perempuan itu diakui istrinya. Fa akhadha Umar sayfahu fahazzah. Umar kemudian mengambil pedangnya, ya, dikeluarkan dari sarungnya, terus diberikan kepada orang yang dikejar tadi. Qala in adu fa'ud. Kalau kamu diserang oleh orang-orang itu, mereka itu, ya, perlawanan karo pedang ini. Artinya Umar tahu bahwasanya orang tadi itu membunuh, ya, membunuh orang itu karena ada unsur bahwasanya istrinya telah dizinai oleh orang tadi, ya, sehingga dia tidak peduli terus dibunuh. Wa ruwiya an Zubair annahu kana yawman qad takhallafa 'anil jaysh. Diriwayatkan oleh Zubair, suatu hari Zubair ini bersama rombongan tentara tapi dia terlambat. Wa ma'ahu jariyatun, dia hanya bersama seorang budak perempuan. Jadi pasukannya kaum muslimin wis berangkat dhisik, iki kari Zubair ini dengan budaknya perempuan. Fa'atahu rajulani faqala,
Ada dua orang laki-laki yang mendatangi Zubair dan berkata, "A'tina syai'an." Kayak ono apa-apa lakui. Beri kami sesuatu. Kayaknya pembegal dua ini. Fa'alqa ilaihi ma ta'aman kana ma'ah. Karena dia meminta sesuatu, maka Zubair melemparkan makanan yang dia punya kepada dua orang itu, kepada dua pembegal itu. Faqala, setelah dikasih makan atau ngasih makanan ternyata masih kurang. Kata dua orang itu, "Khalli 'anil jariyah." Yocok. Panganan to budakmu sing wedok gondene pisan. Artinya suruh meninggalkan. Karena tidak sabar Zubair ini, fadarabahuma bisayfihi faqata'ahuma bidharbatin wahidah. Mungkin saking mangkel Zubair ini, dikai panganan ternyata budaknya mau diminta, budak perempuan, bukan untuk dinikahi tapi untuk dibuat nakal-nakalan. Maka Zubair mengayunkan pedangnya, sekali ayunan dua leher itu putus. Dami walam depu kamane. Jadi sekali tebasan dua kepala gelundung. Mungkin Zubair mengatakan bahwa ini perampok. Ketika iati ngerogol rempelo ini. Kalau Ibnu Taimiyah, فَإِنْ إِدَّعَ الْقَاتِلْ أَنَّهُ صَالَ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مَعْرُوفًا بِالْبِرِّ وَقَتَلَهُ فِي مَحَلٍ لَا رَيْبَ فِيهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْقَاتِلِ. Kalau pembunuh ini mengaku bahwasanya pembunuhan yang dia lakukan itu karena membela diri. Ya, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Wa angkara awliyaul maqtul. Sementara keluarga yang terbunuh itu mengingkari, enggak mungkin cacakku ngerampok begal, enggak mungkin misalnya. Fa in kana al-maqtulu ma'rufan bil birri, kalau yang terbunuh itu adalah orang yang terkenal kebaikannya, maka lam yuqbal qaulul qatil. Ucapan si pembunuh bahwasanya dia itu membunuh karena membela diri, itu tidak diterima. Kenapa? Yang dibunuh ini, yang meninggal ini adalah terkenal orang baik. Kalau orang baik nggak mungkin gaya gara-gara, nggak mungkin. Yang biasanya gaya gara-gara itu orang tidak baik. Wa in kana ma'rufan bil fujur, kalau yang terbunuh itu terkenal kejahatannya, wal qatil ma'rufan bil birri, sementara pembunuhnya itu terkenal kebaikannya, terkenal wong apik, fal qawlu qawlul qatil ma'a yaminihi, maka ucapan pembunuh itu yang diterima tapi disertai dengan sumpah. Sumpah demi Allah bahwasanya dia melakukan itu karena keterpaksaan. Dia melakukan itu karena membela diri. Dia melakukan itu karena membela hartanya. Wala siyama idza kana ma'rufan bi ta'abbud lahu qabla dzalika. Jadi dilihat yang terbunuh siapa, yang membunuh siapa. Ya, pendapatnya Ibnu Taimiyah, kalau pembunuhnya mengakui bahwasanya itu membela diri dan
keluarga si terbunuh mengingkari itu, dan ternyata orang yang dibunuh itu terkenal orang yang baik, maka ucapan si pembunuh itu tidak diterima. Artinya dia tetap dituduh sebagai pembunuh. Kalau dia pembunuh berarti qisas. Tapi kalau yang dibunuh ternyata terkenal orang jahat, dan yang pembunuh terkenal di masyarakat orang baik, maka al-qawlu qawlul qatil ma'a yamin. Ya. Omongan yang dipegang adalah omongannya si pembunuh, tapi dia harus bersumpah. Ya. Sekarang dhamanu ma atlafatuhun nar. Apakah ada dhaman, ada tanggung jawab, garansi ketika yang menghancurkan rumah atau kios atau toko itu api? Jadi ada orang yang kompornya meledak, yang kebakar bukan hanya rumah dia, tapi rumah-rumah tetangga juga ikut. Man awqada naran fi darihi kal mu'tad. Siapa yang menyalakan lampu di rumahnya seperti biasa menyalakan lampu, lampu uplik atau templok atau apa. Fahabbat hurriyah. Tapi kemudian anginnya kenceng, fa'atarat syiraratan ahraqat nafsan aw malan. Kemudian api itu terbang kemana-mana sampai membakar orang atau bahkan membakar harta orang lain. Fala dhamana alaihi, maka tidak kena denda ya orang yang tadi itu, orang yang nyalakan lilin atau nyalakan templok tadi itu. Kenapa? Karena tidak ada kesengajaan. Dia menyalakan lampu tiap hari, ya menyalakan lampu seperti itu. Cuman karena ada angin tadi berhembus kencang, sehingga ya karena angin itu sehingga kebakaran semuanya. Zakar Waqi an Abdul Aziz ibn Husain. Waqi ini adalah gurunya Imam Syafi'i. An Yahya ibnu Yahya al-Ghassani qala awqada rajulun naran li nafsihi. Ada seseorang yang menyalakan api seperti biasa untuk dirinya sendiri. Fakharajat syiraratan min narin hatta akhraqat syai'an li jarihi. Tapi kemudian api tadi itu membesar sampai membakar punya tetangganya. Qala fakataba fihi ila Abdul Aziz ibn Husain. Ya. Kemudian Yahya bin Yahya ini menulis surat kepada Abdul Aziz ibnu Husain. Fakataba lahu ilaihi. Kemudian Abdul Aziz bin Husain ini jawab. Jawabannya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda begini, al-ajma'u jubar. Al-ajma'u jubar. Apa maksudnya? Al-ajma'u jubar. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang ternak, ya, itu jubar, tidak dikenakan pertanggungjawaban. Jadi apa yang dirusak oleh ternak itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Artinya tidak kena denda. Wa ara anna an-nar jubarun. Dan kata Abdul Aziz, saya berpendapat bahwasanya api itu termasuk jubar. Ya, api itu termasuk jubar. Kecuali kalau memang sengaja membakar. Ya, misalnya seperti yang terjadi di
Mana baru sih? Mojokerto. Ya. Mobil-mobil baru, pelat merah terutama, dipecah kemudian diisi dengan bom molotov. Kemudian terbakar. Ada Kijang Innova, ada Avanza, macam-macam kebakar. Ada hampir 30 yang terbakar. Ya. Api yang ada di mobil itu karena sengaja dibuat untuk membakar mobil. Beda dengan orang yang nyalakan setrongki misalnya, atau lampu templo kemudian karena anginnya gepes, ya, kencang kemudian jatuh, ya, membakar rumahnya, kasurnya, kemudian membakar rumah tetangga. Nah itu jubar. Itu jubar. Tapi kalau sengaja membakar mobil, membakar rumah, membakar pasar agar bisa dibangun lagi, dibakar aja, gusur ke orang sengkelem misalnya, nah itu dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau tidak disengaja, ya, atau konsleting listrik, di mana yang konslet misalnya di warung A, apakah warung A itu dimintai pertanggungjawaban? Ya tidak, konsleting. Dia tidak tahu, dia tidak sengaja, atau misalnya kompor yang meledak. Kompor meledak kemudian membakar kios-kios tetangganya. Ya. Syekh Abdul Aziz Ibnu Husain ini berpendapat bahwasanya an-naru jubar. Seperti kata Nabi, al-ajma'u jubar. Kerusakan yang ditimbulkan misalnya ada sapi, ya, yang injek-injek tanaman orang, itu jubar. Ya. Tapi kalau memang sapi itu terbiasa ditali, kok enggak ditali? Ini kan zaman Nabi ini kan binatang biasa dilepas. Dibiasa apakah unta atau kambing itu dilepas. Tapi kalau di daerah itu sapi biasanya ditali. Ya. Kok enggak ditali? Ucul misalnya, bukan ucul, banyak dicul nih, ya. Terus mangan tandurani tanggani, nah itu bertanggung jawab. Tanggung jawab minimal adalah meminta ridho atau kerelaan si pemilik agar memaafkan dia. Itu adalah yang harus minimal, yang harus diminta kepada si pemilik kebun atau sawah. Sepurane wedhus kiwingi mangan jagungmu misalnya, ya. Itu paling tidak. Kalau misalnya yang punya gak iso liranono, ya bibitmu ingin tak biro sih, ya kami bibit toh sak ngicire, ya wis tak icirno, karena nuntut, ya. Tapi paling tidak si pemilik kambing itu minta maaf kepada yang punya tanaman. Sekarang zamanut tabib. Bagaimana kalau seorang dokter itu melakukan malpraktek? Sering terjadi di masyarakat kita. Lam yakhtalif al-ulama fi anna al-insana idza lam takun lahu dirayatun bit-tibbi fa'alaja maridan fa'asabathu min dhalikal ilaj ahadun fa innahu yakunu mas'ulan an jinayatihi. Ulama semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat bahwasanya kalau ada orang tidak biasa ngobati, ya, kemudian ngobati orang sakit, fa'asabatuhu min dzalikal ilaj, dengan diobati orang itu ternyata semakin parah atau malah menjadi sebab kematiannya, fa innahu yakunu mas'ulan an jinayatihi, maka dokter itu atau orang yang ngaku dokter itu harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan. Wa dhaminan, dia harus memberikan jaminan biqadri ma ahdatsa min dharar, ya, li
li'annahu yu'tabar bi'ilmihi hadza mu'tadiyan wa yakunu dhamanu fi malihi. Karena dia itu tidak biasa, enggak ahli, bukan dokter, bukan mantri, kok nyuntik uang misalnya, terus tambah sakit, nah itu berarti pidana, ya. Lima rawahu Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tatabbaba, kata Nabi, siapa yang tatabbaba, mengobati, walam ya'lam minhu qabla dzalika tibb, padahal dia tidak pernah kuliah di UNER, gak pernah kuliah di kedokteran, ya. Terus kalau mengobati orang, fahuwa dhaminun, maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, haddatsani ba'du al-wafd alladziina qadimu ala abi. Ya. Abdul Aziz ini bercerita bahwasanya aku dikandani oleh beberapa orang utusan yang datang kepada bapak saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, ayyuma tabibin tatabbaba ala qaumin, siapapun dokter yang mengobati suatu kaum, la ya'rifu lahu tatabbubun qabla dzalika, padahal dia belum mumpuni, belum bisa, ya, fa'anat fahuwa dhamin, kemudian kok menjadi madharat bagi yang disuntik atau yang diobati, maka dia harus bertanggung jawab, seperti yang sering kita saksikan di berita-berita, ya. Amma idza akhta'at tabib wa huwa 'alimun bit-tibbi, tapi seandainya dokter itu salah, padahal dia itu ahlinya, spesialisnya, ya, fara'yul fuqaha'i annahu talzimuhu diyah, ulama-ulama berpendapat bahwasanya dia itu dikenakan diyah atau denda, fatakunu ala aqilatihi inda aktsarihim. Jadi kalau ada orang yang berobat, dengan berobat itu kok semakin parah misalnya, maka orang yang dirugikan itu berhak untuk menuntut, dan dokter yang mengobati itu dikenakan diyah, ya, denda. Cuman biasanya rumah sakit itu bisa atau pinter beralasan, alasannya adalah prosedural dan seterusnya. Makanya harus ada dokter yang lain yang bisa menjelaskan di mana titik kesalahannya, ya, sama-sama dokternya menjelaskan bahwasanya ada kesalahan. Misalnya anak ini kalau dikasih resep ini nggak kuat, ya, mestinya dikasih 250 mg, tapi dalam dosisnya dikasih yang 500 mg misalnya. Nah, ketika ada bukti bahwasanya dokter itu memberi resep 500 mg, padahal mestinya kekuatannya itu 250 mg, maka dokter tadi itu mestinya kena, ya, kena denda. Dia harus bertanggung jawab terhadap pasiennya. Sudah kedip-kedip, kalau ada yang ditanyakan langsung saja. Suara sampean nggak buanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz waktu peristiwa 65? Itu Peristiwa? Saya ingat masih kecil. Oh, 65. Ya. Itu ada tetangga saya itu nggak merasa berdosa, tapi nggak merasa dia berpolitik. Tapi waktu itu dibunuh rame-rame sekitar jam 9 siang di tengah sawah. Terus gimana hukumnya itu Pak Ustadz? Yang kedua, masalah dokter yang menjalankan aborsi itu gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada saat peristiwa 65 itu kan rame-rame ganyang PKI, gitu. Nah, orang yang semangat untuk memerangi
orang PKI, orang komunis yang tidak beragama, tidak bertuhan, ya, itu mestinya punya data. Mestinya punya data. Datanya harus valid bahwasanya fulan ini terlibat gerakan komunis misalnya. Kalau ternyata tidak salah, tidak dosa, ya, kok dibunuh oleh orang yang bunuh itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, berarti salah orang. Harus minta maaf, ya, kepada ahli waris atau keluarga. Tapi kalau dia mampu membuktikan bahwasanya dia orang yang dibunuh itu adalah orang yang selama ini, ya, memerangi dalam arti memusuhi orang Islam, dan dia tidak bertuhan, tidak beragama, enggak masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang dokter aborsi, jelas aborsi itu adalah pembunuhan, dan aborsi itu lebih sadis daripada jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dulu itu membunuh anaknya setelah anaknya lahir, setelah anaknya jalan, baru dibikinkan lubang kuburan, maka sekarang sebelum lahir sudah dibunuh, sebelum lahir sudah dipaksa untuk keluar. Itu berarti lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah. Nah, dokter yang melakukan itu harus dihukum seberat-beratnya. Dokternya, suster yang membantu, atau barangkali orang yang menginformasikan bahwasanya nokonolu ono dokter yang biasanya begitu, itu pun harus ditangkap, karena dia juga yang mencarikan pasien bagi si dokter itu. Dihukum seberat-beratnya. Bagaimana kalau yang datang itu memang dengan sukarela agar hamilnya itu digugurkan? Ya, ini bukan masalahnya rela atau tidak rela. Yang datang kepada dokter itu rata-rata memang rela dan ingin supaya dia tidak hamil. Mungkin karena hubungan gelap, ya, cinta terlarang atau apalah artinya, ya, ungkapan-ungkapan sekarang itu. Yang penting orang yang datang ke situ pasti ingin digugurkan. Dalam hal kasus seperti ini gak bisa sebagai patokan yang penting lah ridho, wong ikhlas digugurkan, enggak. Itu adalah pembunuhan. Dan karena itu dokternya, susternya, yang membantu suster, yang mencarikan order harus kena hukuman. Ya. Yang mau tunggu sampean ngelakoni ngono lapor ke polisi. Ya. Terima kasih jemaah sekalian sudah masuk azan Isya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji malam ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.